Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Halija, PAI 3 semester 5 akan menjelaskan tentang jejak peradaban dinasti Ayyubiyah. Sebagai sambungan dari materi video pembelajaran UTS kemarin, baiklah langsung saja pembahasan pertama tentang Universitas Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Setelah dinasti Fatimiyah runtuh pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi menghapuskan dinasti tersebut dan secara jelas ia menyatakan dirinya sebagai penguasa baru atas Mesir. Dengan nama dinasti Ayyubiyah, dinasti ini lebih berorientasi ke Baghdad yang Sunni. Nasib Al-Azhar pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah sebenarnya tidak lebih baik dari masa pemerintahan dinasti Fatimiyah. Sebab setelah Salahuddin berkuasa, ia mengeluarkan beberapa kebijakan baru mengenai Al-Azhar. Kebijakan itu diantaranya menutupi Al-Azhar. Al-Azhar tidak boleh lagi dipergunakan untuk sholat Jumat dan madrasah. Juga dilarang dijadikan sebagai tempat belajar dan mengkaji ilmu-ilmu baik agama maupun ilmu umum. Alasannya, menurut Hasan Langulung, penutupan itu diberlakukan karena Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah dijadikan sebagai alat atau wadah untuk mempropagandakan ajaran Syiah. Meski demikian, penutupan Al-Azhar sebagai masjid dan perguruan tinggi pada masa dinasti Ayyubiyah bukanlah berarti dinasti ini tidak memperhatikan bidang-bidang agama dan pendidikan. Bahkan, pendidikan mendapat perhatian serius dari para penguasa dinasti ini. Indikasinya adalah pembangunan madrasah-madrasah di hampir setiap wilayah kekuasaan, mengadakan pengajian tinggi, kuliah, dan universitas pun digalakkan. Oleh karena itu, tidak kurang dari 25 kuliah didirikan oleh kerajaan Ayyubiyah. Di antara kuliah-kuliah yang terkenal adalah Manazil Al-Izz, Al-Kulliyat Al-Adiliyah, Al-Kulliyat Al-Arsufiyah, Al-Kulliyat Al-Fadiliyah, Al-Kulliyat Al-Zakasiyah, dan Al-Kulliyat Al-Asyuriyah. Semua nama-nama itu dinisbatkan kepada nama-nama pendirinya yang biasanya sekaligus pemberi wakaf bagi murid-murid dan guru-gurunya. Meskipun ada semacam larangan untuk tidak menggunakan Al-Azhar sebagai pusat kegiatan, masjid itu tidak begitu saja ditinggalkan oleh murid-murid dan guru-guru, karena hanya sebagian mereka yang pergi meninggalkan tempat itu. Itu pun karena Al-Azhar tidak mendapat subsidi atau wakaf dari pemerintah. Dengan demikian, Al-Azhar praktis mengalami masa-masa surut. Namun tak selamanya seperti itu, karena pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Al-Aziz Imanuddin Utsman, putra Salahuddin Al-Ayyubi, datang seorang alim yang bernama Abdul Al-Latif Al-Baghdadi yang ingin mengajar di Al-Azhar selama Sultan Al-Malik Al-Aziz berkuasa. Materi yang diajarkannya meliputi mantik dan bayan. Ia mensosialisasikan mazhab Sunni kepada masyarakat Mesir. Selama masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1171 sampai 1250 Masehi, perkembangan aliran atau mazhab Sunni begitu pesat. Pola sistem pendidikan yang dikembangkan tidak bisa lepas dari kontrol penguasa yang beraliran Sunni, sehingga Al-Azhar dan masa-masa berikutnya merupakan lembaga tinggi yang sekaligus menjadi wadah pertahanan ajaran Sunni. Berikutnya, kemajuan pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, bidang arsitek dan pendidikan. Penguasaan Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Ini ditandai dengan dibangunnya Madrasah Al-Sawhiyah pada tahun 1239 Masehi sebagai pusat pengajaran 4 mazhab hukum dalam sebuah lembaga madrasah. Dibangunnya Dar Al-Hadis Al-Kamilah juga dibangun pada tahun 1222 Masehi.
untuk mengajarkan pokok-pokok hukum yang secara umum terdapat di berbagai mazhab hukum Sunni. Sedangkan dalam bidang arsitek dapat dilihat pada monumen bangsa Arab, bangun masjid di Beirut yang mirip gereja, serta istana-istana yang dibangun menyerupai gereja. Yang kedua, bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkretnya adalah Adalas of Beth yang diterjemahkan, karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometrik, penerjemah bidang kedokteran. Di bidang kedokteran ini telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. Yang ketiga, bidang industri. Kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibuat dibanding orang barat. Terdapat pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Yang keempat, bidang perdagangan. Bidang ini membawa pengaruh bagi Eropa dan negara-negara yang dikuasai Ayyubiyah. Di Eropa terdapat perdagangan agrikultural dan industri. Yang kelima, bidang militer. Selain memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, panah, dan sebagainya, ia juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Di samping itu, adanya perang salib telah membawa dampak positif, keuntungan di bidang industri, perdagangan, dan intelektual, misalnya dengan adanya irigasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.